Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Fidal Alila Azamelia dari Program Studi Keuangan Daerah Universitas Jambi dengan NIM C0E02408. Nah, di sini kita akan membahas tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan serta jenis-jenis pemungutan pajak penghasilan. Nah, materi ini tuh sangat penting loh guys, terutama bagi mahasiswa perpajakan dan wajib pajak yang ingin memahami bagaimana sih sistem angsuran pajak itu bekerja. Nah, langsung aja masuk materi yang pertama, yaitu pengertian pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Nah, pelunasan pajak dalam tahun berjalan sendiri ini adalah pembayaran pajak secara angsuran selama tahun pajak ini berlangsung. Nah, sistem ini itu dibuat agar wajib pajak itu tidak terbebani guys untuk membayar pajak sekaligus di akhir tahun. Jadi nggak langsung banyak itu. Nah, sistem ini itu berlaku karena Indonesia menggunakan self assessment system, yaitu wajib pajak menghitung sendiri pajaknya. Yang kedua, mekanisme pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Nah, pelunasan pajak ini dilakukan melalui yang pertama, pemotongan PPh pasal 21, yaitu untuk penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang kedua, ada pemungutan PPh pasal 22, yaitu untuk kegiatan impor dan penghasilan dari usaha tertentu. Yang ketiga, ada pemotongan PPh pasal 23, yaitu atas dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa tertentu. Nah, yang selanjutnya itu pembayaran mandiri PPh pasal 25, yaitu angsuran bulanan yang harus dibayar dari si wajib pajaknya itu sendiri. Selanjutnya, PPh luar negeri pasal 24, yaitu untuk kredit pajak dari luar negeri. Nah, yang selanjutnya pemotongan PPh pasal 26, yaitu untuk wajib pajak luar negeri. Nah, melalui cara ini, PPh terutang di akhir tahun itu bisa jadi lebih kecil guys, dan jika terjadi kelebihan bayar, wajib pajak ini dapat mengajukan restitusi. Nah, yang ketiga, self-assessment dan batas waktu. Karena pajak terutang itu dihitung di akhir tahun atau di tanggal 31 Desember, wajib pajak itu harus melaporkan SPT tahunannya guys. Untuk orang pribadi itu maksimalnya di tanggal 31 Maret. Untuk badan itu maksimalnya di 30 April. Nah, kalau misalnya terjadi kekurangan, itu harus dibayar dulu atau dilunasi dulu sebelum SPT ini disampaikan guys. Nah, yang selanjutnya itu jenis-jenis pemungutan pajak penghasilan. Yang pertama ada PPh pasal 21. PPh ini pajak ini dipungut atas penghasilan yang diterima pegawai, bukan pegawai, artis, tenaga ahli, dan sebagainya. Nah, pemberi kerja ini wajib memotong dan menyetorkan pajak. Jadi yang menyetorkan itu si pemberi kerjanya guys. Nah, yang kedua ada PPh pasal 22. Nah, pajak ini dikenakan pada kegiatan impor dan perdagangan barang tertentu. Contohnya nih, impor dengan API itu 2,5% dikali dengan nilai impornya. Nah, impor tanpa API ini itu 7,5%. Seperti penjualan kertas, semen, bajau, otomotif, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada PPh pasal 23. Nah, untuk PPh pasal 23 ini sendiri ini objeknya meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, sewa harta, jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan jasa lainnya. Yang keempat, PPh pasal 24, yaitu untuk kredit pajak luar negeri. Ini dipakai itu jika si wajib pajak ini menerima penghasilannya dari luar negeri guys, bukan dari dalam negeri. Nah, yang kelima ada PPh pasal 25. Nah, ini tuh maksudnya angsuran pajak bulanan. Itu untuk pengusaha tertentu tarifnya 0,75% dari peredaran bruto. PPh yang selanjutnya itu PPh pasal 26. Nah, pada PPh ini penghasilan itu dipotong atas penghasilan dari Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Jadi kayak orang wajib pajak ini dari luar negeri, tapi dia punya penghasilan dari Indonesia. Nah, tarif umumnya itu sekitar 20%-an. Nah, itulah penjelasan lengkap mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam-macam pajak penghasilan. Semoga membantu kita semua untuk memahami sistem perpajakan di Indonesia secara lebih jelas. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.